Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube yang mudah-mudahan menjadi channel YouTube keren nanti. Amin. Menginspirasi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu juga. Kalau tadi siswanya yang cukup keren ya, cukup komunikatif. Sekarang kita dengan para gurunya. Nah, ini guru-guru yang mudah-mudahan bisa menginspirasi siswa. Amin. Dan saya lihat ini dari senyum-senyumnya entah senyum bahagia, entah senyum menderita gitu loh. Selamat datang Bu Eri. Iya, Pak. Bu Eri dan Bu Yani. Iya, siap. Mudah-mudahan nggak kapok bawa anak-anak Iya, siap. ke Jakarta. Tentunya perlu saya jelaskan pada teman-teman bahwa Bu Eri dan Bu Yani ini adalah guru SMP Muhammadiyah 4 Kota Pekanbaru. Dan beliau adalah guru yang mendampingi adik-adik kita dari SMP Muhammadiyah 4 Pekanbaru. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Yani ya. Dan Bu semangat. Eri. Alhamdulillah. Semangat Terus. Gimana kesannya mendampingi anak-anak ini ke Jakarta dan mengunjungi beberapa tempat sambil ya liburan juga kan? Iya. Gimana kesannya? Kesan dan pesannya sangat senang. Karena dari sini anak-anak ngerasa bisa mandiri. Terus tahu gimana tempat-tempat bersejarah di sini. Kita juga kemarin ke museum. Museum, Oke. Ke museum juga, dari museum baru ke Monas. Dan mereka pun merasakan gimana sih padatnya kota Jakarta. Dari kita dijemput naik mobil kan. Nah, terus mereka tahu gimana rasanya naik angkutan umum. Jadi semangatnya mereka yang harus lebih digali lagi gitu. Karena untuk menggapai segala sesuatu itu tidak harus dengan segala instan, tapi harus ada usaha dan keyakinan untuk lebih. Jadi repot nggak sih bawa anak-anak? Enggak, karena udah gede juga. Benar nih. Benar Ya. Lebih banyak lagi boleh. Lebih banyak lagi. Boleh. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Amin. Bu Eri gimana kesannya bawa anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Ya, cukup. Dari sisi apanya? Persiapan mendadak. Ya pokoknya kan harus menyelesaikan tugas saya dulu gitu kan. Jadi emang lumayan padat lah kemarin itu kan Pak. Jadi memang harus selesai gitu. Terus tapi memang setelah sama anak-anak tuh kayak wah, kayak terhibur gitu kan. Jadi seneng banget bisa sama-sama mereka. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi. Insyaallah. Tadi kan sudah saya sampaikan dengan Bu Eri sama Bu Yani, kalau bisa ini agenda rutin. Ya, amin. Kita buat ya untuk memberikan pemahaman pembelajaran bagi anak-anak muda di Provinsi Riau. Secara langsung kan sudah melihat ini bagaimana kehidupan di Jakarta dan bagaimana fasilitas di Jakarta, termasuk fasilitas pendidikan. Apa harapan Bu Yani sama Bu Eri? Saya minta ini dulu dari Bu Eri terkait dengan fasilitas pembelajaran untuk Provinsi Riau. Mungkin dari segi teknologi kalau menurut saya Pak. Teknologi. Iya. Kan anak-anak ini kan yang lahir di zaman sekarang ini mereka udah punya pengetahuan gitu kan. Tinggal diarahin, tapi ngarahinnya itu harus punya prinsip juga. Yang tadi kata Bapak bilang banyak gimana ya, kan sekarang lebih ke digital gitu ya Pak ya. Bikin konten atau melihat konten itu mungkin
yang lebih bersifat edukatif begitu. Ya, jadi pemanfaatan teknologi yang paling penting ya, untuk diperkuat dalam rangka mendidik anak ini lebih baik ya ke depan untuk Provinsi Riau. Ya, saya tadi juga sampaikan bahwa hari ini sosial media atau teknologi, internet dan seterusnya itu tidak ada aturan yang mengatur. Kita mau masuk masjid aja, masuk rumah-rumah ibadah, itu ada adabnya, ada aturannya. Kita mau makan aja itu ada adab dan aturannya. Harus pakai tangan kanan, berdoa dulu, cuci tangan dulu, dan seterusnya. Ya, kalau teknologi ini tidak ada kaedah khusus, ini bisa jadi bumerang. Kalau Bu Yani memandang sejauh mana urgensi anak-anak ini dibuatkan program seperti ini untuk anak-anak Riau khususnya. Bagus dibikin kayak gitu, jadi ada semacam pembatasan juga, jadi nggak los. Kurang lebih bagus ya. Bagus, jadi lebih terarah dan teratur gitu. Jadi kita memang memfasilitasi anak kalau kita harus lebih banyak lagi mengerti tentang teknologi, tapi ada aturan dan peraturannya yang dibuat gitu. Jadi nanti kekesannya ke depannya anak-anak lebih teratur dan terarah gitu. Apa sih kegunaan dari teknologi yang digunakan itu memang benar-benar untuk yang diapakan gitu. Mereka mau untuk belajar ya, wadahnya untuk belajar ya, khusus untuk belajar aja gitu. Tantangan yang paling sulit hari ini pasca pembelajaran daring itu apa sih sebetulnya dari guru? Ya itu mindset anak itu, karena dari dia daring itu kan udah pikirannya ke itu game main handphone gitu. Jadi untuk biar nggak terlalu itu harus memang orang tua dan guru yang usahanya memang harus ekstra gitu. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Bahkan berkali lipat ya. Nah, inilah teman-teman yang perlu saya sampaikan. Ini sebenarnya reward ya yang kita buat ini ya, Bu Yani ya. Setelah mereka mengikuti satu kompetisi, ya kita kasih reward. Kamu kalau pinter, nanti kita bawa ke Jakarta buat studi referensi. Kira-kira kan di situ. Jadi mereka punya motivasi lebih. Bu Eri, ini sudah 3 hari 2 malam nih di Jakarta. Kalau pengalaman jalan sendiri sama keluarga itu kan udah biasa ya, ke Jakarta kemana-mana. Ada ini nggak, masukan nggak ke kita yang mau bikin program seperti ini ke depan? Kira-kira apa yang perlu ditambahkan untuk program ini bisa jadi lebih baik? Apa ya? Mungkin nggak cuma yang ada di Pekanbaru, Pak. Mungkin dicoba ke anak-anak daerah. Anak daerah ya, di kabupaten kota ya. Iya. Oh ya, benar sih. Karena begini, Pak, anak-anak daerah itu punya potensi yang sama lah gitu kan, punya kesempatan yang sama untuk biasanya yang pola pikir mereka itu bisa diasah gitu. Jadi kan pernah diskusi sama teman waktu di kampus dulu, pola pikir siswa dan mahasiswa di Sumatera sama Jawa itu kan beda. Jadi gimana ya cara melatih pola pikir mereka itu hampir sama lah kayak yang siswa atau mahasiswa yang di Jawa gitu. Jadi mungkin akan dibuka juga kesempatan ke anak-anak adik-adik yang dari daerah juga. Oke. Tapi harus ada syaratnya nih kita. Saya minta bantu juga sama Bu Eri besok. Iya, insya Allah siap. Kalau seandainya bisa kita buat kompetisi secara besar ya, masif ya, di tingkat provinsi,
Ya mudah-mudahan anak-anak daerah ini bisa menang gitu. Karena ini kan gift ya, dan berbagi pengalaman itu paling mahal sebetulnya. Bu Yani, ini saya sih dikonsepkan bicara tentang kurikulum tadi sebetulnya. Tapi saya pikir kita nggak usah ngobrol yang berat-berat lah ya. Benar nggak? Iya. Apa kesannya setelah masuk ke Senayan? Masya Allah, suatu kebanggaan. Karena nggak nyangka anak Riau bisa nyampe ke Senayan gitu. Adek yang dulu nggak nyangka. Makanya tadi benar, kita nggak boleh memandang ke belakang dari keluarga atau siapa gitu loh. Kita yang tadi itu, kita bisa maju dengan diri kita sendiri gitu loh. Ya kita pakai diri kita maju untuk kita gitu loh. Saya sangat bangga, sangat bangga, dan bisa kesini karena langka nggak mungkin juga gitu loh kalau nggak ada Pak Edwin Pratama Putra. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sukses untuk adik. Amin. Pak Senator, sehat selalu, murah rezeki, dan apa yang diciptakan ke depannya lebih lagi. Amin. Dan menjembatani anak-anak Riau biar bisa lebih banyak lagi ke Senayan. Tuh. Amin. Saya sih cita-citanya sama dengan yang disampaikan Bu Yani, Kak Yani. Bagaimana ruang-ruang publik ini, ruang-ruang politik ini bisa diisi oleh anak-anak yang benar-benar punya potensi, bukan semata-mata faktor privilege. Saya senang ketika seseorang anak dia punya privilege. Itu bagus, itu given dari Tuhan. Tapi juga harus diingat bahwa ada anak-anak lain yang tidak terlihat oleh mata-mata orang banyak, sementara dia punya potensi yang luar biasa. Nah, inilah mimpi saya ke depan, bagaimana anak Riau itu bisa masuk pada ruang-ruang politik, Amin. ruang-ruang pengambil kebijakan, ruang-ruang pendidikan. Kita masih butuh tokoh-tokoh daerah di Provinsi Riau yang bisa menjadi tokoh nasional. Amin. Nah, salah satunya mudah-mudahan nanti dari SMP Muhammadiyah 4. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan sama Dirga, sama Keisha ya, sama satu lagi Sarah, bahwa nginepnya di apartemen lantai 53 ya? 3. Ini kan jadi kesan juga buat anak-anak, karena di tempat kita nggak ada. Dan saya sengaja memilih tempat bersejarah itu. Semanggi itu kan tempat bersejarah, tempat reformasi. Saya sampaikan kemarin dengan tim ya, kita inapkan di Semanggi aja. Diceritakan nggak sih Bu Eri ke anak-anak sejarah Semanggi ini, atau Bu Eri sendiri nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Oh, belum tahu ya? Kalau Bu Yani pasti tahu ya, sejarah 98 gitu, masa zaman reformasi, karena Bu Eri 94 ya? Iya Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman semua, namanya Bu Eri. Kalau saya sih panggil nama aja nanti kalau nggak di podcast. Masih muda, berprestasi, dan katanya sempat ke Jepang ya? Iya Pak. Tahun berapa? 2017. Tahun 2017. Dalam event apa kemarin Bu Eri? Waktu itu diundang sama Universitas Kobe bekerja sama dengan Universitas Kyoto. Kyoto? Ya. Ada kegiatan namanya Summer School Program. Kunjungannya itu ke Kyoto-nya atau ke mana? Ke Kobe-nya Ke Pak. Kobe ya? Iya, Kobe. Tapi nggak sampai ke Kyoto? Enggak. Apa yang paling signifikan dalam sistem pendidikan kita dengan di Jepang itu menurut Bu Eri? Iya Pak. Waktu
mengikuti kegiatan summer school itu kan pesertanya kan nggak umurnya tuh nggak 20 ke atas gitu. Ada yang udah jadi nenek gitu. Jadi saya mikir berarti umur yang udah nenek, udah kakek itu masih mau belajar gitu loh Pak. Jadi saya mikir saya aja umur yang masih di bawah 30 gitu ya, 25 ke bawah gitu, kadang masih agak apa ya, kurang semangat belajar gitu. Tapi mereka yang udah bilang saya udah punya cucu tapi saya masih kuliah kayak gitu. S1 lagi mereka gitu. Masih semangat buat menuntut ilmu. Jadi beda dengan kita itu di situ ya. Mereka usia sudah lanjut tapi tetap semangat masih belajar ya. Apa yang terfikir ketika di Jepang pada waktu itu? Apa sih yang mau dibawa gitu loh untuk ke Riau gitu loh khususnya? Secara pemikiran dulu nih. Secara pemikiran. Gimana ya? Kayaknya gimana ya, kalau udah S1, S2 itu kayaknya biasa aja di sana gitu. Jadi kalau baru lulus S1 tuh kayak kalau pikirnya nanti aku mau gaji segini, aku mau kerja di sini yang bagus-bagus gitu. Tapi mereka waktu itu walaupun udah S1, S2, mereka mau jadi petani. Itu tuh kan kegiatannya di Sasayama tuh Pak, di pertanian. Jadi kami belajar sistem pertanian. Jadi walaupun mereka tuh udah S2, S3 tetap mau jadi petani. Apa beda sistem pertanian di sana dengan kita? Di sana pakai teknologi juga Pak. 3 bulan itu udah bisa panen. Padinya apa? Iya, padinya. Bibitnya bibit unggul di sana. Media tanamnya gimana? Sama di tanah gitu. Tapi pengawasannya itu pakai komputer. Pengawasannya. Oh, kita nih perlu kejar nih. Saya hari ini juga sudah mulai menyadari sebetulnya. Kalau mau sukses itu sebenarnya yang mengolah lahan. Jadi kalau kita ingat bahasanya Insinyur Soekarno itu, orang yang merdeka itu adalah orang yang merdeka terhadap hak agrarianya, hak tanah. Jadi nggak ada orang kaya tanpa punya tanah itu sampai sekarang harus dipahami itu sebagai satu prinsip gitu. Ini kita jadinya ngobrol ke Jepang nih. Pengalaman. Nah, mudah-mudahan bukan cuma dinikmati guru tapi bisa siswa juga. Amin. Kalau Jepang kan nggak terlalu mahal toh. Syukur-syukur ini siswa punya program itu dan mereka mau nabung. Saya mendorong nih Bu Yani ya. Kalau bisa pulang dari sini buat program nabung dari kelas 1 sampai nanti kelas 2. Naik kelas 3, kelas 9, mereka bisa jalan-jalan dengan tabungan mereka. Apakah 1.000 sehari, 2.000 sehari? Coba dibuat program itu. Karena dulu saya ke Sumatera Barat, saya ingat betul. Saya mesti nabung dulu Bu Eri. Saya kan dari keluarga biasa aja. Keluarga ya dapat makan alhamdulillah. Nabung, mau beli sepeda nabung, semua nabung. Jadi budaya ini yang sebenarnya harus ditularkan lagi. Ada yang mau disampaikan nggak Bu Yani ke teman-teman kita di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, untuk mereka bisa lebih semangat lagi dalam belajar ya? Assalamualaikum teman-teman kita di Riau. Ayo kita dukung anak-anak kita untuk lebih giat belajar lagi dan berprestasi, dan insya Allah bisa menggapai cita-citanya lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Bagi anak-anak ibu juga pesan lebih giat belajar, semangat, inspirasikanlah apa yang bagi kalian yang menonjol di diri kalian gitu. Tetap semangat dan rajin belajar. Ayo kita go Senayan bareng-bareng. Amin. Amin.
Mbak Eri, ada ini yang mau disampaikan, ada pesan yang mau disampaikan buat anak Riau, silakan. Assalamualaikum teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Dari saya mungkin untuk anak-anak Riau harus punya mimpi yang tinggi. Walaupun kita dari keluarga yang mungkin teman-teman kayak, oh aku dari petani, aku dari anak dari seorang petani, atau aku cuma anak dari pedagang gitu ya, tapi tetap harus punya cita-cita tinggi. Mungkin bisa cita-citanya itu ditulis di buku atau di kertas, jadi bisa ingat. Terus untuk teman-teman guru yang ada di Riau, tetap semangat dalam mengajar ya, walaupun keadaan masih pandemi, pendidikan harus terus tetap berjalan, dan kunci semangat yang paling menjadi contoh untuk anak-anak kita tuh ya gurunya gitu. Jadi walaupun pas pandemi ini itu guru-guru harus cepat belajar, maksudnya cepat tanggap perubahan ya. Mungkin yang awalnya nggak bisa buat konten pembelajaran itu ya harus tetap cepat tanggap belajar, dan apapun yang terjadi pendidikan harus tetap berjalan. Gitu aja. Amin. Mantap, luar biasa. Mudah-mudahan ke depan akan banyak muncul guru-guru yang menginspirasi tentunya. Makasih banyak Bu Yani. Ini senyum-senyum terus ini, kayaknya mau pulang kampung ya. Bu Eri, makasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Konsisten buat menjaga pendidikan anak-anak bangsa Amin. kita Amin. sampai kapanpun, karena harus dipahami bahwa tugas menjadi guru adalah tugas yang sangat mulia dan nanti akan menjadi amal ibadah yang tidak akan pernah putus. Termasuk ini mentransfer ilmu ini kan sedekah jariah tentunya. Dan khusus untuk teman-teman semua yang dari Riau, yang profesinya sebagai seorang guru, teruslah mengajarkan anak-anak hal-hal yang menginspirasi, yang memotivasi, karena tanpa menginspirasi dan memotivasi tidak akan ada arah tujuan peserta didik kita. Saya terakhir ini ingin menyampaikan kepada teman-teman juga, ada hal yang mesti kita pegang teguh sebagai prinsip. Bahwa kalau kita pinter, jangan menggurui. Kalau kita tajam, jangan melukai. Kalau kita laju, jangan mendahului. Mudah-mudahan prinsip itu bisa dipegang oleh teman-teman kita di Provinsi Riau, dan seluruh anak didik kita bisa paham dengan pemaknaan itu. Terima kasih banyak Bu Yani, Bu Eri. Mudah-mudahan bisa balik lagi Amin. Amin. di Terima kasih. program yang akan datang. Salam hormat dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.